Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, guru-guru kita, pengurus masjid beserta jajaran, semua jamaah fardu subuh yang hadir, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita akan membahas satu dari ayat dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat yang ke-18. Idza qara'tal Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah. Maka pertama kali langkahnya adalah minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengajar, dia tuliskan supaya dapat pahala menulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam sholat, setelah membaca iftitah Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Syafi'i, membaca a'udzubillah setiap rakaat. Jadi kalau sholat zuhur 4 kali a'udzubillah. Tapi menurut mazhab Hanafi, a'udzubillahnya sekali saja, hanya pada rakaat yang pertama. Menurut mazhab Syafi'i 4 kali, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Sedangkan menurut Hanafi sekali saja pada Al-Fatihah yang pertama. Kenapa dibaca a'udzubillah? Padahal kita bukan di tempat maksiat, dalam masjid, supaya jangan sampai pikiran kita dibelokkan oleh setan. Karena banyak ayatnya betul, tapi tafsirnya sesat. Tafsir liberal, tafsir sekuler, tafsir, makanya ada contoh Pak Ustadz, ayatnya betul, tafsirnya sesat. Idrid bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Kata dia, tafsir ayat ini bukan artinya tongkat Nabi Musa itu dipukulkan ke batu, tapi maksudnya pergilah engkau ke kampung Hajar. Ada kampung namanya Hajar, nanti kau temukan di situ 12 sumur. Ini penafsiran liberal, karena mereka tidak percaya dengan mukjizat. Tak percaya dia. Apa itu mukjizat itu? Tak masuk akal, tak logis. Itu salah satu contoh penafsiran sesat yang disebutkan oleh Dr. Guru Besar Tafsir Al-Azhar Kairo Mesir dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Tak percaya dia pada hal-hal yang berbau mukjizat itu. Maka jangan heran nanti kalau ada orang baca ayatnya betul, tapi penafsirannya menyimpang. Man qala fil Qur'an bi ra'yih, siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan kepalanya sendiri, dengan hawa nafsunya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Itulah mengapa sebelum baca Quran itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya basmalah, bunyinya ini namanya ta'awuz. Mari kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillah. Mari kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Makna aqta, maqtu'ul barakah, tak ada barokahnya. Semua perbuatan kita kalau dimulai dengan bismillah, maka dia menjadi ibadah. Contohnya tidur. Tidur itu semua
binatang pun tidur, orang kafir pun tidur. Apa beda tidur kita dengan tidur mereka? Tidur kita diawali dengan bismillah. Mana ada orang Islam tidurnya bismillah Pak Ustaz? Kan dalam Islam tidurnya bismika Allahumma ahya. Itulah bismillah itu. Bismillah itu maksudnya menyebut nama Allah. Masuk toilet, WC, busuk, bau, najis, tempat setan. Semua orang masuk toilet. Tapi masuk toiletnya kita bernilai ibadah. Kok bisa? Karena di awalnya menyebut nama Allah, bukan di dalam. Tak boleh di dalam menyebut nama Allah, tempat najis. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka bernilai ibadah. Makan. Semua binatang, mohon maaf, pun makan. Tapi makan kita bernilai ibadah. Kenapa? Karena di awalnya disebut bismillah. Bacaan makan yang paling pendek bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadisnya dhaif. Bagi orang yang tak mau memakai hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dhaif itu kata dia, dibantahnya. Masalah rupanya kalau kita pakai hadis dhaif. Ya tidak apa-apa kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail a'mal. Tak jadi masalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang kau baca lagi doa tuh, hadis dhaif itu. Masalah rupanya sama kau. Sumbatkan sendok nih ke mulut kau. Kalau mau kasih dalil, kasih dalil. Ajma'an ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama bahwa boleh beramal dengan hadis dhaif. Adapun hadis sahihnya bismillah. Jadi Ustaz kalau makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, maka bernilai ibadah. Menikah jadi ibadah, bekerja menjadi ibadah, pegawai ASN, pedagang, petani, berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid tadi, masjid kita tertulis di pintu besar-besar bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk baru baca tulisan dilarang tidur dalam masjid. Bismillah. Adapun membaca bismillah ketika sedang membaca Quran, maka bismillah terbagi kepada 3. 1, 2, 3. Bismillah yang pertama tidak ada ikhtilaf sama sekali. Itulah dia bismillah surat Nabi Sulaiman kepada Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ikhtilaf sama sekali. Bismillah yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dia ayat Quran. Tapi menurut mazhab Maliki, dia bukan ayat. Dia pemisah antar surat. Ikhtilaf antar ulama. Bukan ayat. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah di awal Al-Fatihah itu menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali adalah ayat 1. Sedangkan menurut mazhab Maliki ayat 1-nya bukan itu. Ayat 1-nya adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya nanti Bapak Ibu adik-adik panjang umur sehat badan, kalau sampai nanti ke Maghribi, ke Maroko mazhabnya Maliki, tak ada imamnya baca bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi rabbil alamin, tak ada baca bismillah. Karena bismillah bukan ayat 1. Di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah pun Pak Ustaz tak ada baca bismillah. Ada, cuman kau tak dengar. Bismillahnya ada, tapi bacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Membaca basmalah 3 cara. Yang pertama berbunyi mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali sir, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Karena saudara kita dari Muhammadiyah pakai majelis tarjih, sedangkan Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. NU pakai mazhab Syafi'i. Dulu kelahi di Medan nih masalah bismillah sir sama jahar, masalah kunut tak kunut. Sekarang tak kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang lagi. Mazhab Maliki bismillah tak ada sama sekali. Karena bismillah di awal Al-Fatihah itu bukan ayat, dia pemisah antar surat. Yang ketiga, semua bismillah yang ada di awal surat adalah sepakat, kecuali Al-Fatihah itu ikhtilaf. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, dari Al-Falaq ke An-Nas ada bismillah. Ad-Duha, Alam Nashrah ada bismillah. Bismillahnya itu bukan bagian dari surat, tapi dia adalah pemisah antar surat. Adapun kalau jadi imam dalam mazhab Syafi'i, tetap dia baca bismillah tujahar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain tak dia baca jahar. Tak pun dia baca sir juga. Langsung saja. Wadduha wal laili idza saja. Datanglah Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais, sholat di Masjid Istiqlal. Semua jamaah penasaran karena waktu di Masjidil Haram bismillahnya sir. Sampai di Masjid Istiqlal bisa dicari videonya di YouTube, Syekh Abdurrahman Sudais di Masjid Istiqlal. Enter, jangan cari sekarang, nanti di rumah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut orang. Loh, kok dibacanya bismillah jahar? Kan ya dia tahu di Jakarta, di Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Selesai waladhdallin amin, dibacanya bismillah sekali lagi sebelum ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah toleransi antar mazhab. Saya menjadi pengisi kajian subuh di Masjid Muhammadiyah selama 4 tahun. Tapi untuk jadi imam tak mau saya sekalipun. Asal diminta jadi imam, batuk. Kenapa? Karena bagi saya menjaga persatuan hati jamaah lebih baik daripada saya maju jadi imam. Di masjid itu sudah ada imam ratib. Saya hanya mengajar hadis saja setiap Sabtu subuh. Adapun yang menjadi imam, biarlah imam tetap. Karena kalau saya maju ke depan, biasa di situ bismillahnya sir. Tiba-tiba saya petantang petenteng, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ tak ada pakai kunut subuh, karena pakai mazhab tarjih. Yang ditarjihkan mazhab Hambali Hanafi. Tiba-tiba saya, Allahumma hdina fiman hadait. Iya, kalau yang tahu tak masalah. Kalau yang tak tahu, kedatangan kita menimbulkan ikhtilaf. Tapi bukan gara-gara itu saya tak mau jadi imam di masjid ini subuh ini, karena memang terlambat. Ini tentang hukum membaca basmalah atau bismillah. Kalau misalnya kita membaca di tengah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pas di tengah ayat, Innama ya'muru masajidallah. Pilihannya 2. Kalau mau pakai basmalah, kalau tak mau tak ada pakai basmalah, karena dia posisinya di tengah. Kalau ada orang baca basmalah, tidak juga salah, karena bismillah pun masuk bagian dari ayat Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallah. Innama
hanya. Kalau bahasa kampung kami, only. Hanya. Di dalam masjid ada ustadz. Kalimat itu masih mengandung makna lain. Ada pengurus, ada bapak, ada ibu, ada adik. Tapi kalau sudah dipakai kata hanya, di dalam masjid hanya ada ustadz. Adakah yang lain? Tak ada. Itu namanya adatu hasrin, alat untuk membatasi yang lain. Dalam ilmu nahu namanya adatu hasrin. Yang mengajar Ustadz Nahu dulu siapa? Nama kitabnya Ad-Dasuqi. Nama kitabnya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah artinya 1000 bait. Ibnu Malik nama penyusunnya, 1000 bait Ibnu Malik. Yang mengajarnya siapa? Ustadz Hafiz Yazid di Muallimin Al-Wasiliyah. Untuk guru-guru kita semua yang sudah meninggal, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap kali saya ceramah, semalam 4-5 titik, hari ini 4 titik, maka semua tausiah saya itu pahalanya mengalir ke guru-guru saya. Itulah mengapa cita-cita saya jadi guru. Maka saya ingin kalau saya meninggal, semua murid-murid saya mengajar dan pahalanya pun sampai ke saya juga insyaallah. Amin. Innama hanya ya'muru memakmurkan. Dalam bahasa Inggris ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Yang masa lalu past tense, yang masa sekarang dan akan datang future, present and future. Dalam bahasa Arab masa lalu fi'il madhi, yang masa sekarang dan akan datang mudhari. Bahasa kita tidak berubah. Contohnya masuk. Kata masuk itu tak berubah. Masuk. Sudah masuk, tinggal ditambah di belakangnya sudah masuk. Belum masuk, tinggal ditambahnya belum masuk. Tapi kata masuknya tak berubah. Kalau bahasa Arab berubah dia. Dakhala, yadkhulu, duhulan, berubah dia. Terjadi perubahan kata. Bahasa Indonesia tak ada berubah. Belum masuk, sudah masuk, akan masuk. Bahasa Inggris berubah, 3 perubahan. Bahasa Arab banyak kali perubahannya. Bahasa Indonesia tak berubah. Bahasa Jawa tak berubah juga. Urung melebu, Arab melebu, wis melebu. Jadi hampir-hampir mirip. Nah, dalam bahasa Arab terjadi perubahan. Kenapa Allah memilih di sini dipakainya fi'il mudhari? Fi'il mudhari artinya sekarang dan akan datang. Maka menurut ulama lil istimrar, bahwa perbuatan itu terus menerus tak berhenti sampai hari kiamat. Sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid secara terus menerus sampai hari kiamat. Kata ya'muru ada namanya, ini Ka'bah, di bawah ini Ka'bah, di atas Ka'bah ini tepat. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas, pas jatuh ke Ka'bah. Kalau yang di bawah ini namanya Baitullah, yang di atas itu namanya Al-Baitul Ma'mur. Ma'mur dari kata ya'mur, memakmurkan. Marilah kita memakmurkan masjid. Kenapa dia disebut Al-Baitul Ma'mur? Karena di atas ada malaikat 70.000 satu hari. Sejak diciptakan sampai hari ini bertambah terus. Semalam 70.000, hari ini 70.000, besok 70.000 bertawaf di atas subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam melihat malaikat bertawaf. Sampai dia ke bumi, dia rindu. Aku ingin juga macam itu. Kata Allah, bangunlah Ka'bah.
maka dibangunlah Ka'bah dan kita pun berkeliling di situ. Insya Allah nanti bulan Februari dalam program Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan kita jumpa di Makkah insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi makna pertama, makmur, memakmurkan artinya meramaikan. Makanya dalam manajemen masjid ada namanya idarah, ada namanya imarah, yang berkaitan dengan administrasi, yang terkait dengan bangunan fisik, bagaimana toiletnya, bagaimana AC-nya, bagaimana kipas anginnya, bagaimana keran airnya. Tapi ada juga yang terkait dengan urusan ibadah. Siapa imamnya, siapa khotibnya, siapa penceramahnya. Yang kesemuanya ini bertujuan supaya masjidnya ramai. Seperti masjid apa nama masjid kita? Masjid Ikhlasiyah. Masjid Ikhlasiyah ini berkaca keliling. Ini orang di luar, saudara kita di luar ini menengok kita di dalam macam menengok ikan mas koki dalam akuarium. Menengok rapi, bagus, terang benderang. Jadi bagaimana suara sound sistemnya jelas. Suara saya ini jelas keluar Bapak Ibu. Jelas. Ada pula dibuatkan monitor di luar yang tak bisa menengok supaya bisa dia pandang, dia lihat, direkam pula supaya yang tak bisa hadir bisa mengulang. Saya mau ada dilibatkan anak muda, remaja masjid, tim media, namanya channel Kajian Masjid Islahiyah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Udah ada channelnya? Belum. Inilah hebatnya, endorse-nya lebih dulu baru channelnya muncul belakangan. Belikan kamera, ada angkat satu anak muda, kameramen, editing, uploader, uploading. Setelah diedit, dimasukkan supaya masjid tidak cuma punya perpustakaan, tapi juga masjid punya perpustakaan digital. Sehingga nanti sampai ke depan, apa betul Ustadz Hafiz Yazid tinggal dekat sini? Oh betul Pak Ustadz. Sering dia ngisi pengajian sini? Sering. Ada rekamannya. Itulah Pak Ustadz. Itulah Pak Ustadz. Padahal duit ada, masjid bagus, kamera ada. Kita bukan tinggal di hutan. Kota metropolitan nomor 3 se-Indonesia. Pertama Jakarta, 2 Surabaya, Medan. Mana rekaman pengajian ustadz-ustadz kita? Kalau rindu kita menengoknya, kemana mau kita tengok? Di YouTube kan ada Pak Ustadz. Oh iya juga. Memakmurkan bagaimana orang ramai ke masjid dengan fasilitas masjid, dengan sistemnya, dengan imamnya, dengan muazzinnya. Ini semua diperhatikan. Innama ya'muru masajidallah. Dinisbatkan masjid kepada Allah. Apa maknanya? Bahwa masjid bukan punya suku. Masjid Minangkabau yang Batak dilarang masuk. Enggak ada. Masjid orang Karo, Mandailing tak boleh sholat. Enggak ada di dalam kita. Saya pergi ke Maroko, mazhabnya Maliki, saya tetap bisa sholat. Pergi ke Turki, mazhabnya Hanafi, tetap bisa sholat. Mau di India, mau di Eropa, Fatihahnya sama. Tak ada azan itu pakai bahasa Betawi di Jakarta, tak ada. Allah gede banget, tak ada. Semuanya serentak Allahu Akbar kabira. Masjid punya Allah. Siapa punya masjid? Dalam Islam tak ada masjid punya suku, tak ada masjid punya partai, tak ada masjid punya pemda. Masjid itu milik Allah. Maka kalau sudah dalam masjid jangan lagi berkata saya. Tak ada. Tapi jangan gara-gara masjid punya Allah lalu seenaknya aja kita dalam masjid. Besok bawa tikar bantal tidur sini. Datang pengurus marah, Pak, yang tidur di masjid Pak. Wa annal masajida lillah. Masjid milik Allah. Memang betul masjid milik Allah. Tapi jamaah bermusyawarah untuk mengangkat
ketua, sekretaris, bendahara, seksi ibadah, urusan-urusan yang lain. Pengurus masjid mesti paham, ini bukan masjid dia, walaupun tanah itu tanah bapak dia. Masjid milik Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dulu perasaan saya yang bawa saya ke masjid ini pertama kali Pak Pulan. Iya Pak Ustadz. Kenapa dia tak ada? Meninggal. Masih ada Pak Ustadz. Kenapa tak pernah datang waktu saya pengajian? Sejak tak terpilih jadi ketua tak pernah lagi kemari Pak Ustadz. Apa ini? Apa ini? Berarti menurut dia masjid, oh Ustadz nyindir ketua masjid. Saya ketua masjid. Saya ini biar kurus-kurus gini ketua masjid ini. Ini macam-macam klaim. Ketua masjid. Tapi jangan lupa, saya hanyalah orang yang dibebani amanah. Suatu ketika datanglah sekretaris bendahara. Ustadz, kami mau jumpa nih sama Ustadz. Datanglah kalian ke rumah. Aku kebetulan hari ini aku ada di rumah. Tak boleh disebutkan hari itu, nanti bocor berdatangan orang. Datang orang itu ke rumah. Ada apa ini? Inilah Pak Ustadz, ada yang mau kami laporkan ini. Apa dia? Tabungan masjid kita kan 40 juta Pak Ustadz. Iya, terus hilang duit tuh Pak Ustadz. Kemana hilang? Dilarikan sekretaris Pak Ustadz. Siapa yang bertanggung jawab mengganti? Ketua. Aku mengganti. Mana dia? Inilah begitu begini begitu begono. Jangan sampai duit masjid dipinjam dipakai nantilah, enggak. Ketua bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena masjid milik Allah, milik semua orang. Hati-hati. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut semua jadi ketua. Nanti pas acara rapat tahunan penggantian pengurus, gimana? Siapa tahun ini kita angkat jadi ketua? Semua ketakutan. Ceramah Ustaz Somad kemarin, hati-hati kata dia. Nah, ini mesti seimbang. Karena mengurus masjid masuk dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Kita kalau sholat itu apa yang lebih lama? Tegak, ruku, sujud, mana yang lebih lama? Tegak. Iftitah, Fatihah, ayat. Tapi masjid tidak diambil dari tegak, diambil dari 3 huruf. Sin, jim, dal. Sajadah, sujud. Masjid ini tempat orang bersujud, padahal kita berdiri. Mestinya masjid ini namanya maqam, tempat berdiri. Tempat kita maqam kuburan. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat tegak kaki Nabi Ibrahim. Lunak, batu itu dipijaknya. Maka orang pun menengok, oh itu kakak tapak kaki Nabi Ibrahim. Kok enggak ada jari-jarinya Pak Ustaz? Sudah dibalut dengan emas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid disebut dengan kata sujud karena kalau sudah di masjid kita tidak lagi mendongakkan kepala, kita tidak lagi memandang ke kanan ke kiri, tapi kita bersujud. Sujud baru sah kalau 7 anggota tubuh menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Mentang-mentang pejabat datang ke masjid, Allahu Akbar, pas sujud ditempelkannya keningnya ke tiang. Mana bisa? Nempel mesti ke lantai, kecuali mohon maaf memang sakit tak bisa duduk di kursi, musafir di pesawat, itu memang darurat. Tapi kalau sehat walafiat maka menempel ini ke lantai. Hidung macam mana Pak Ustadz? Kalau bisa hidungnya menempel juga sunnah. Cuman kan kita sama orang Arab tak sama. Arab tuh sedikit aja udah kena dia. Kalau kita kan paksa begini. Artinya yang wajib tuh ini. Tapi kalau kening hidung ini kena bagus sunnah. Kalau tak kena ya tak apa-apa. Ini sujud. Jadi orang kalau sudah ke masjid maka bawaannya bersujud. Orang sujud itu macam mana? Tidak angkuh, tidak sombong. Si anu tuh Pak Ustadz sombong kali orangnya. Kenapa sombong? Kalau berjalan tuh mendongak aja sampai hujan gerimis masuk ke lubang hidungnya.
Selalu diumpamakan sombong itu dengan jalan mendongak. Orang yang rendah hati selalu disimbolkan dengan sujud. Makanya kalau saya tengok ada jamaah waktu saya sedang isi pengajian dia bersujud, saya tak pernah saya marah itu. Berarti dia sudah sampai pada makom level sujud. Baru 5 menit kita pengajian dia udah bersujud. Saking kan hebatnya itu mendalami kaji itu luar biasa. Ustadz nih kalau dia ceramah sering kali aku tersinggung, banyak kali kata-katanya itu aku tak ada menyindir orang. Saya nih ustadz yang tak pandai menyindir orang. Saya to the point langsung aja. Makanya kalau ada orang tersinggung berarti memang bebisul dia. Memang ada penyakitnya. Aku kasih tahu sama jamaah, mendengar pengajian itu jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang saya isi pengajian tersinggung, pulang meninggal dia langsung. Innama ya'muru masajidallah. Masjid ini punya Allah. Kalau bukan karena tanah wakaf aku tak jadi masjid itu. Kalau bukan karena aku yang isi pengajian situ tak ramai masjid itu. Kalau bukan karena aku imamnya, siapa aku? Yang selalu mengatakan aku di Quran itu, coba tengok. Ana rabbukumul a'la, Fir'aun. Innama utituhu ala ilmin indi, Qarun. Ana khairum minhu, Iblis. Makanya kalau ada orang di masjid sikit-sikit aku, bukan saya, Pak pengurus, Bapak donatur yang selalu menyebut aku di Quran itu ada 4 Pak. Siapa aja itu? Yang pertama Iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat Bapak. Satu geng klan dia. Hah? Kita semuanya nisbatkan kepada Allah. Makanya di masjid itu kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kepada yang kami hormati guru besar kami Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad. Yang besar itu Allah. Makanya kita katakan 2 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Jangan merasa diri besar. Ibu-ibu, bapak-bapak pun kalau dikatakan orang, kau aku tengok besar kali badan kau. Yang besar itu Allah. Innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan, yang meramaikan, yang menjaga, yang merawat masjid itu siapa? Yang pertama, man amana billah. Pertama adalah iman. Jadi kalau mau menengok orang beriman, tengoklah dia memakmurkan masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Ku tengok, aku takut riya, nampak tetangga rusak imanku, maka aku sembahyang di kamar. Pas ditanya bininya, di kamar pun tak pernah sembahyang Pak Ustaz. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Kau kenapa tak ke masjid? Takut aku nanti direkam orang pula, diuploadnya ke TikTok. Rusak hatiku. Tak jadi ke masjid karena takut direkam orang, riya. Sengaja menghidupkan kamera streaming. Hai guys, ayo kita ke masjid ya, biar dipuji orang, syirik. Tak jadi ke masjid karena takut dipuji orang, riya. Ke masjid supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Jadi macam mana? Pergilah ke masjid, luruskan niat, dipuji orang, tak melambung, dihina, tak tumbang. Serahkan pada Allah, ya Allah jaga hatiku. Ini jangan gara-gara ini. Apalagi anak-anak muda nih, disapa pula sama anak-anak gadis. Abang imamku, kata dia. Tak perlulah kalian, jawab aja apalah mudahnya. Iya makmumku, bilang. Jadi hidup ini tak usah terlalu serius sekali. Hidup ini pun jangan pula kita main-main. Maka kita jalani. Jadi yang pertama adalah iman. Iman itu apa Pak Ustadz? Ada razia di jalan Sisinga Mangaraja.
Tidak menengok polisinya, belum nampak razianya di mana, entah di Simpang Limun, entah di Simpang Marendal, tapi baru dapat informasi ada razia. Percaya sama kawan, itu disebut dengan iman. Percaya atau tak percaya? Percaya. Percaya itu disebut dengan iman. Pergi ke rumah sakit, Bapak, menurut cek darah pemeriksaan, ini nampaknya Bapak sudah kena diabetes mellitus. Jangan lagi minum teh pakai gula, jangan lagi pakai kopi gula, jangan lagi minum susu pakai gula. Percaya pada cakap dokter, itu disebut dengan iman. Secara bahasa, iman. Lalu karena percaya ada razia, maka dia pun pakai helm standar SNI. Lalu kemudian pakai sepatu, takut pakai sendal kena tilang. Sampai tutup pentil pun diperiksa, takut kena razia. Itu namanya takwa. Bisa dipahami? Bapak kena darah tinggi, Pak, nauzubillah. Percaya pada cakap dokter bahwa dia kena darah tinggi, itu namanya iman. Karena percaya, akhirnya dia tidak makan daging kambing, tidak makan lemak, takut kolesterol, tidak makan telur puyuh. Itu namanya takwa. Dari dua contoh ini bisa dipahami? Memang belum sarapan ini susah menangkapnya. Sholat, enggak, saya tak minum teh manis. Tidak boleh mengasih ustadz penceramah teh manis, karena lehernya kering. Dikasih panas dengan air gula, maka rusak pita suara. Kalau sayang sama ustadz, jangan kasih teh manis. Karena kalau kalian kasih teh manis, umur 50, 60, macam itik pulang petang, apa kabar? Penyakit ustadz adalah sakit gula, sakit kolesterol. Kenapa? Karena jamaah kalau mengundang, makanan yang paling enak dikasih ke ustadz. Santan gula, daging, segala macam, dan jarang olahraga. Oh, jadi kalau gitu ustadz ini kurus jaga makanan? Enggak. Saya kurus ini memang takdir, memang udah begini. Apapun yang saya makan, tak akan bertambah berat badan saya. Diundang saya ke Singkil, diletakkan Pak Bupati itu di atas meja, lebih besar pula lagi kepiting itu daripada piringnya. Udang besar-besar. Di situ Bupati, Kapolres, dan Dim, Ketua DPRD. Saya persilakan, silakan. Satu tak ada yang ambil. Saya habiskan. Habis. Ada, saya sakit sampai sekarang. Ditanya orang tuh, apa doanya Pak Ustadz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Kepiting itu di langit apa di bumi? Di bumi. Mana ada kepiting terbang? Tak ada satu pun yang bisa memudaratkan. Makan. Saya bilang, kenapa kalian takut makan? Ini kalau kami makan, Pak Ustadz, kami tak sakit, insya Allah. Kalau kami sakit, Pak Ustadz, aku tak tanggung jawab. Maulah pula kita dibohongi orang. Jangan makan kambing, karena kambing itu mengandung kolesterol. Sejak kapan kambing mengandung kolesterol? Kambing itu mengandung anak kambing. Pulang saya ke kampung, jumpalah kakak-kakak sepupu saya. Ada ayam, ada daging, ada udang. Ku tengoklah orang tuh makan nasi sama kuah. Ku bilang, kenapa lah kalian makan nasi sama kuah? Aku takut santan, aku takut ini. Ingat kalian waktu kita kecil dulu, susah mau makan ayam nih, saya bilang. Dulu kita mau makan ayam nih 2 gendangnya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Sekarang ayam tuh udah ada, kenapa tak kalian makan? Bilang. Betul juga kata kau ya. Ini takut betul, ingat. Jangan sampai takut pada makanan. Ini ditahan, mati juga kita. Akhirnya kita mati, kawan makan ayam. Betul tak cakapku ini? Ibu-ibu sampai tak ada lagi makan. Dikumpulkanlah di situ ayam, telur puyuh, gulai semua. Ditengok aja. Gara-gara mau mempertahankan berat badan, takut gemuk, mati. Laki bebini juga sekali lagi.
makan aja Bu, tak usah diet-diet kalian. Setuju? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tengok Ustaz kurus sekali, kata dokter ini dari Batam. Kalau bisa Ustaz agak gemuk sedikit, kata dia. Apa resepnya Pak dokter? Ustaz minum susu kental manis. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya minum 90 saset sebulan. Habis itu bertimbang saya, tak naik. Telepon Pak dokter. Pak dokter, udah sebulan ku minum tak naik. Apa kata dokter tuh? Berarti udah takdir Pak Ustaz. Tak usah dipusingkan. Hidup ini tidak terlalu sulit, hidup ini tak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Kurus kita, dibilangnya kita sakit. Gemuk kita, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Mati kita. Aku kalau ku dengarkan cakap orang udah lama aku mati. Man amana billah, percaya kepada Allah. Pernah Bapak Ibu menengok Allah? Tidak, tapi kita percaya. Pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak panjang, nampak melingkar-lingkar, bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Siapa yang mengajar Ustadz sifat 20 dulu? Nama kitabnya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Yang mengajarnya almarhum Ustadz Hafiz Yazid. 3 pelajaran saya dari beliau. Yang pertama Tafsir Jalalain, yang kedua Alfiyah Ibnu Malik Nahu, yang ketiga Akidah Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah Ad-Dasuki ala Ummil Barahin sifat 20. Mukhalafatuhu lil awadis. Man amana billah. Inilah yang dikaji di masjid. Tolong buat satu malam khusus ngaji akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Tablik akbar bagus, tapi buat satu malam khusus, paling tidak 3. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat wirid Yasin, tafsir surat Yasin. Belum lagi, masih panjang ayatnya lagi. Maghrib jam berapa? Hah? Jam 6 berapa maghrib? 14. Maghrib 6.14. Maka kalau buat pengajian di sini tengok maghrib jam berapa. Berarti kalau yang 6.14 maka berhenti pengajian 6.14 supaya jamaah tak pulang, supaya selesai pengajian langsung sholat sunat isyraq. Itu standarnya. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kapan? Tengok waktu. Nanti kan berubah ini, bisa jadi 6.30, bisa jadi 6.10. Nah, begitu sudah masuk, nanti pas jam 6.15 kita pun sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq rakaatain. Pas Bapak Ibu sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang. Karena kalau pulang saya ini payah nih, kita nggak mana jalan keluar ini. Pas kalian sholat nanti aku pun cabut. Man amana billah. Terus apa lagi? Wal yaumil akhir. Bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia berakhir, umur berakhir, usia berakhir, manusia berakhir, jasad berakhir, semua berakhir. Yang tak berakhir itu apa Pak Ustadz? Yang tak berakhir itu hubungan kita. Karena kita berhubungan baik di dunia, berhubungan baik juga sampai ke surga Jannatul Firdaus. Tapi jangan kalian pakai untuk menggoda anak gadis orang, mengalir dosanya ke aku nanti. Wal yaumil akhir. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars.
Wa idzal biharu fujirat, lautan dari Belawan naik menggulung datang ke Simpang Limun. Wa idzal qubur bu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat, waktu itulah orang baru sadar apa yang sudah dia lakukan, bahwa dunia ini akan kiamat. Sekarang udah diprediksi kiamat. Katanya dulu menurut suku Maya di Meksiko kiamat tahun 2012, tak jadi. Sekarang udah 2023. Tak usah menunggu kiamat. Yang penting kita siapkan aja bekal kita menghadap Allah. Tak usah tunggu-tunggu. Ini pertanyaan, Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Apa? Kapan kiamat? Apa pula kau urus tanggal kiamat? Tanggal nikah aja tak jelas. Wa aqamas salah, puncak daripada iman adalah ibadah. Macam mana orang bisa sholat kalau tak beriman? Beriman dulu pada Allah, beriman bahwa kita akan mati menghadap Allah. Kalau beriman buktinya maka dia sholat. Wa aqamas salah, 4. Wa ataz zakah, sholat amal badan, zakat amal harta. Kenapa cuma sholat dan zakat yang disebutkan? Karena ibadah itu dua, amal badan, amal harta. Baca Quran, amal badan, kan lidah, bersuara. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, itu amal harta, itu semua. Bangun masjid, amal harta. Panti asuhan, amal harta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, amal harta. Jadi Quran itu tidak menyebutkan semua. Kalau disebutkan tebal kali lah Quran itu, maulah 100 juz. Dia mewakili aja. Amal badan, sholat, amal harta, zakat. Lebih 50 kali disandingkan Allah. Asal udah cerita sholat, pasti cerita zakat. Tapi orang biasanya nanya, udah sholat kau? Udah sholat kau? Mestinya tanya juga, udah bayar zakat kau? Bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional sebelum malaikat maut datang. Kalau udah mati barulah mau zakat. Orang yang udah mati itu ditanya Allah, mau kalian hidup lagi? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tambahlah umurku. Umur bukan air galon bisa diisi ulang. Umur bukan paket bisa diisi ulang. Sampai masanya nanti tak bisa lagi. Maka lagi masih hidup ini beribadah dua, amal badan, amal harta. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Orang yang beriman, setelah itu dia beribadah, maka dia memiliki yang kelima. Apa dia? Walam yakhsha illallah, hanya takut kepada. Waktu sekolah takut tak naik kelas, selesai sekolah takut tak kuliah, habis kuliah takut tak sarjana S2, setelah sarjana takut tak kerja, setelah kerja takut tak dapat jodoh, setelah nikah takut tak punya anak, setelah punya anak takut cuman anak laki-laki tak ada anak perempuan. Kan stres lah hidup itu. Hidup ini yang membuat naik gula darah, naik jantung koroner, naik asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bau. Itu semuanya gara-gara terlalu takut. Bagaimana cara menghilangkan takut? Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tak tersisa lagi yang lain. Kenapa orang korupsi? Karena takut miskin, takut anak tak makan. Padahal kalau cuma urusan makan, berapa banyaklah orang bisa makan? Paling banyak orang makan 3 kali tambuh. Kalau sampai 4 kali, itu ususnya berlobang. Kalau cuma beli pakaian, sekaya-kayanya orang di Medan ini, cuma 3 lapisnya baju dia. Saya ini 3 lapis, singlet di dalam, lalu koko, habis itu sorban. Cuma 3 lapis. Kalau ada orang di Medan ini bajunya 4 lapis, itu bukan kaya, demam.
Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Adik-adik yang punya usaha sablon baju kaos, tulis di belakang. Hidup cuma makan, pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Tapi baju-baju model begini bagus untuk dakwah. Daripada kalian ceramah, belum tentu didengar orang macam aku. Nggak sombong kali ustaznya. Tapi baju-baju yang model motivasi begitu jangan dipakai sholat Jumat. Pakai sholat Jumat, jamaah di belakang tengok. Ini dari Ustaz Somad ini boleh. Walam yakhsha illallah, hanya takutnya kepada Allah. Siapa mereka itu? Fa'asa ulaika. Mudah-mudahan mereka itu ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang yang dapat hidayah. Berapa kali kita minta hidayah? Masuk ke masjid, tahiyat al-masjid, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadait. Salat sunat Isra, ihdinas sirat. Minta hidayah, minta hidayah. Ustaz Somad, ya. Orang yang dapat hidayah itu macam mana sifatnya? Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, yang takutnya hanya pada Allah, itulah orang yang dapat hidayah. Jelas? Kenapa ayat ini yang Ustadz kaji? Itu ada tertulis itu. Kan dari situ ku ambil. Makanya dari tadi mataku nengok ke situ aja. Oh itu lupanya. Jadi kalau ngaji itu tak usah cari ayatnya jauh-jauh, supaya semua jamaah bisa tengok. Adik-adik pun nanti kalau diminta kultum Ramadan, tiba-tiba mendadak Ustaz tak datang. Berikut ini kami mintakan kepada remaja Masjid Ikhlasiah untuk menyampaikan kultum. Tegak kalian tengok ke situ. Nah, selesai kultum kuliah 7 menit. Habis jam 6.15 kita sholat sunat Isra. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.